Moderator baru. Pada kesempatan kali ini saya dan bersama konco-konco saya akan menjelaskan tentang yang namanya cloning babi pertama di dunia yang pakai robot. Di Cina, cloning babi pertama kali dilakukan di Cina, tepatnya di College of Artificial Intelligence di Universitas Nankai di Tianjin, Cina. Di sana yang mengembangkan robot untuk cloning babi ini adalah para mahasiswa yang dibantu oleh dosen-dosen yang berpengalaman. Para peneliti Cina mengumumkan kemajuan mereka dalam mengembangkan proses untuk mengkloning babi yang sepenuhnya menggunakan robot. Kemajuan ini dapat membantu negara mereka dengan konsumen daging babi terbesar di dunia untuk mengurangi ketergantungan pada babi hasil pembiakan impor. Jadi tujuan untuk cloningan babi ini adalah agar negeri Cina tidak bergantung lagi kepada impor daging babi. Jadi intinya gitu, makanya dibuat cloning babi ini. Hewan-hewan yang lain. Proses cloningnya sama seperti yang lain, yaitu menggunakan dengan sel somatik dan sel oosit. Sel somatik adalah sel tubuh dari si hewan cloning ini, juga dengan sel telur oleh hewan cloningnya tersebut. Jadi pertama tuh prosesnya diambil dulu sel telurnya, kemudian sel telur ini bakalan dikeluarin intinya, dikeluarkan intinya, kemudian dimasukkan dengan sel somatik tadi, sel tubuh dari hewan cloningnya tadi, agar membuat kualitas dagingnya, kualitas hewannya lebih baik. Dan pada tahun 2017, tim Universitas Nankai menghasilkan anak babi pertama di dunia yang dikloning menggunakan robot. Namun pada percobaan pertama ini, beberapa bagian dari proses cloning, termasuk penghapusan, masih harus dilakukan oleh manusia. Namun teknologi ini akan terus dikembangkan hingga akhirnya dalam 5 tahun terakhir, hasil percobaan cloning ini bisa mendapatkan tingkat keberhasilan pengembangan embrio cloning hingga 21% sampai hingga 27,5%. Jadi tingkat keberhasilannya yang menggunakan robot ini, teknologi robot untuk mengkloning babi itu lebih tinggi dibandingkan sama yang menggunakan masih manual, masih menggunakan tangan manusia. Kalau tadi persentasenya 75,5%, itu lebih tinggi dibanding dengan keberhasilan manual hanya 10%.
Menggunakan robot itu lebih higienis ya. Dan kalau misalnya higienis itu bisa tingkat keberhasilan itu bisa lebih berhasil karena emang dan manual itu bercampur tangannya terkontaminasi lah gitu. Terima kasih. Cukup. Oke. Begitulah pertanyaan dari Akan disampaikan oleh Ananda J. Padanya kami Proses cloning di hobi. Semua hasil matematika cloning pada kuda sebagai revolusi dan pada menggunakan kuda kayak presenter berita. Pertanyaan dari gua. Kenapa materi cloningnya harus dibukukan selama 40 tahun? buat pertanyaan netizen. Jadi kenapa ya materi genetiknya itu yang untuk cloning kuda ini harus dibukukan selama 40 tahun? Karena Sabar. Bos aja dulu. jadi seperti ini tuh kuda yang benar-benar langka dari beberapa tahun yang lalu. Nah, mayatnya itu atau bangkainya dari kuda ini tuh diawetkan 40 tahun. Itu benar-benar biar dapat awet. Ya, jadi diawetkan selama 40 tahun agar kuda yang langka ini, kuda ini kan kuda langka ya. Itu tuh diawetin bangkainya biar bisa dikloning lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang karena dia kan kuda ini kuda langka. Oh, berarti si Colt ini udah punah. Ceritanya Iya, itu udah. terakhir. Iya, terakhir. Oh, suku terakhir. Suku Iya. terakhir diawetkan 40 tahun untuk dikloning lagi. Biar ada keturunannya lagi yang sama dengan si Oke. Dan pertanyaan Fauzan ya, kenapa proses cloning kudanya. Jadi tadi Audiens, mohon tenang. sudah dibilang sudah disampaikan Moderator sebelumnya. gimana? Cloning code itu adalah sebuah bangkai yang dibekukan sama 40 tahun dan prosesnya itu adalah bangkai code tadi itu dimasukkan ke Sel telur. Apa boy? ya
dimasukkan ke sel telurnya betina. Benar lagi. Itu ya mengganti betina, lalu dikloning. Jadi bangkai kurt yang dibuka dimasukkan ke sel telur betina dan akhirnya keturunan kurt tadi yang diberi nama tadi anjing. Oke, udah Audience. Tadi pertanyaan Alman. Oh, berarti Oh ya, kegagalan. Tingkat faktor kegagalannya. berarti tadi apa kan yang 40 tahun berarti itu enggak apa namanya? Enggak menentukan hasil dari cloning yang sudah sendiri itu tadi kan. Berarti apa jangka waktu 40 tahun itu sebagai patokan untuk si bangkai si kuda nih tadi Kurt itu bisa dipakai buat cloning atau gimana? Jadi patokannya tuh maksudnya nggak boleh lebih dari 40 tahun atau kurang dari Iya, 40 tahun ya. iya. Jadi kenapa 40 tahun gitu lah pokoknya. 40 tahun. Jadi kenapa 40 tahun? Mungkin pada saat itu kan ditemuinnya 1800 berapa tadi? Dan belum ada teknologi saat Iya, 1899 karena itu benar-benar tahun yang lampau dan belum ada ditemukan alat-alat cloning seperti itu. Nah, jadi seperti ini kan tadi kuda yang langka, apa bangkainya diawetkan dengan dibongkar selama 40 tahun sampai ditemukannya alat cloning baru jadi nggak menentu ya jadi nggak menentu nggak harus 40 tahun juga. Jadi karena 40 tahun ini ya belum ditemukan alat cloningnya. Nah, Berarti itu betinanya tuh betina jenis lain. ya betul. Oke. Adalah semua kuda itu berasal dari 12 nenek moyang yang sama yang ditangkap dari alam liar antara tahun 1000 nama Kurt sendiri